Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayana, NPM 19406367. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai BK itu bukan sebagai polisi sekolah. Mungkin kalian mengira itu guru BK itu polisi sekolah, guru yang sangat galak. Dia juga senang memberikan hukuman atau sanksi bagi siswa yang nakal atau siswa yang tidak mengerjakan tugas. Dan kalian juga mengira tempat orang yang ke tempat guru BK itu merupakan tempat siswa nakal dan bermasalah. Mungkin di sini akan saya menjelaskan dari awal apa sih itu BK. Pengertian BK atau bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan BK kepada siswa yang mengalami suatu masalah sehingga tertuju pada teratasinya masalah yang dihadapi. Nah, ada 4 mencakup bidang yang siswa dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya, meliputi pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan dari bidang bimbingan konseling yang pertama itu pribadi, di mana pribadi ini mengukur potensi diri yang ada pada si konseling, sifat, kepribadian, emosi, minat dan bakat yang dimiliki si konseling, di mana mereka dapat menuangkan minat dan bakat serta sifat dan kepribadiannya melalui bidang pribadi ini. Lalu yang kedua itu ada bidang sosial, di mana bidang sosial ini merupakan relasi sosial yang mencakup orang lain dan lingkungannya yang saling bergantungan. Yang ketiga itu belajar. Maksudnya apa sih di bidang belajar ini? Di bidang belajar ini bertujuan agar kita dapat mengetahui apa saja sih belajar efektif bagi si siswa atau si konseli ini dan apa saja yang dialami dalam kesulitan belajarnya. Yang keempat itu karir. Karir di sini dia menjelaskan tentang studi lanjut dan dunia kerja, di mana setelah lulus si konseli ini mau arah kemana, apakah dia ingin lanjut pendidikannya atau terjun langsung ke dunia kerja sesuai yang dia miliki atau kemampuannya. Lalu ada tujuan BK, di mana seperti yang kita ketahui di sini BK ini membantu peserta didik agar memiliki potensi atau dapat mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Di sini kita dapat membantu, misalnya kamu cocok di sini, kamu cocok di bidang ini, kamu sesuai dengan kemampuan dan minat bakat kamu, kayak gitu. Yang kedua itu membantu siswa menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, paham diri, lingkungannya, sekolah, teman sebaya, lawan jenis, dan lain-lain, sehingga siswa dapat berkembang juga dalam pergaulan sosial secara sehat. Maksudnya di sini kita membantu agar si siswa ini atau konseling ini berkomunikasi atau menyesuaikan diri dengan teman-temannya atau lingkungan sekitar. Dan di sini juga pasti berhubungan timbal balik. Yang ketiga itu membantu siswa mengatasi masalah atau kesulitan yang menghambat perkembangan diri siswa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui layanan konseling. Nah, sebagai konselor kita harus tahu apa sih yang dihadapi si konseli dalam masalah atau problem yang dihadapinya dalam mengembangkan dirinya. Lanjut yaitu manfaat BK, di mana manfaat BK ini seperti misalnya saya nih kayak stres gitu memikirkan pelajaran yang sedang saya kerjakan. Nah, di mana disinilah BK berfungsi peran untuk menurunkan bahwa menghilangkan tingkat stres yang kita alami. Yang kedua itu
efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga itu perkembangan personal agar meningkat secara positif karena adanya bimbingan dan konseling. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Semoga apa yang sampaikan dengan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.